A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya untuk kita semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini saya diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyapa panjenengan semuanya sobat winnerku di channel kesayangan kita bersama, Chef Ganzo. Pagi hari ini saya mau menyampaikan satu amal soleh yang panjenengan semuanya bisa lakukan setelah panjenengan merasa melakukan dosa, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil. Dan terkhusus untuk sobat winnerku semuanya yang barangkali panjenengan semuanya masih berkutat dalam dosa riba, ya, pernah menyentuh dosa riba dan belum pernah melakukan amal soleh ini, silahkan setelah video ini panjenengan lakukanlah. Apa itu amal solehnya? Sholat taubat, ya, sesuai dengan judul sholat taubat. Kenapa kita merasa perlu sekali untuk melakukan ini, ya? Ada perintahnya, ada firman-Nya Allah dalam surah At-Tahrim ayat ke-8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubatan yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad, dan Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, apabila ada orang yang melakukan suatu perbuatan dosa, kemudian dia berwudu dengan sempurna, lalu dia mendirikan sholat 2 rakaat, dan selanjutnya dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah, maka Allah pasti mengampuninya. Dari sabdanya Rasulullah ini dijamin bahwa Allah pasti mengampuni dosa kita, walau sebanyak buih di lautan, walau dosa kita sebesar gunung apapun yang paling besar. Jadi panjenengan semuanya jangan berkecil hati. Saya sudah pernah melakukan dosa besar. Misalnya di masa lampau saya pernah durhaka kepada orang tua saya pernah membohongi suami saya. Terkait dengan dosa besar yang ada kaitannya dengan manusia, sebelum kita memohon ampun kepada Allah, kita minta maaf dulu kepada manusianya. Tetapi untuk dosa besar yang terkait dengan hubungan kita dengan Rob kita, seperti dosa riba itu masuk dosa besar, ya sobat winnerku semuanya. Panjenengan langsung lakukan sholat sunnah taubat.
Taubatan nasuha. Apa sih itu taubatan nasuha? Taubatan nasuha, taubatan yang paling baik adalah taubatan nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan semurni-murninya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatan dosa tersebut lagi. Tujuannya apa? Tujuannya memohon ampun kepada Allah atas segala perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Jadi buat kita ini penting sekali untuk melakukan sholat taubat. Karena sholat taubat ini bagian dari penyempurnaan taubatan nasuha tadi itu. Jadi taubatan nasuha itu dilakukan oleh seseorang ketika orang tersebut menyadari bahwa kita ini sudah melakukan dosa besar gitu. Kalau panjenengan semuanya sudah ngambil pinjaman riba ya. Riba, saya katakan riba itu adalah adanya tambahan nilai ya terhadap pinjaman pokok uang. Panjenengan bertanya, apakah pinjam di bank itu riba? Riba karena ada bunganya. 1 perak saja itu riba kalau itu nilai tambah. Orang pinjam 1 juta harus kembali 1 juta. Kalau dia pinjam 1 juta kembalinya 1 juta 1 rupiah, nah itu riba 1 rupiahnya. Pinjol riba. Koperasi riba karena ada bunganya. Rentenir apalagi riba itu. Ya. Cicil-cicil di leasing ya, cicilan motor karena ada bunganya itu riba. Dan panjenengan semuanya karena mungkin di negara kita ini melegalkan riba tersebut ya, transaksi riba tersebut, jadi seolah-olah menganggapnya itu sesuatu hal yang biasa. Padahal Allah sudah memberikan peringatan dalam surah Al-Baqarah ayat 275-279 bahwa riba itu adalah dosa besar. Barang siapa yang sudah mendapatkan peringatan dan dia masih menerabasnya, dia masih mengambilnya, nyatakanlah perang terhadap pelaku riba. Itu Allah dan Rasul yang nyatakan perang. Itu dosa besar, sangat besar. Masuk ke dalam 10 dosa besar. Kalau panjenengan sudah melakukan itu dan panjenengan tidak ada kesadaran bahwa itu adalah dosa besar, panjenengan itu anggap sesuatu yang lazimnya, yang biasa karena dilakukan oleh jutaan umat, nah itu salah. Yang harus kita sadari, kenapa hutangku ini gak kelar-kelar. Kalau kemarin kita bahas bab istri yang berbohong kepada suami, selanjutnya kita masuk ke dalam itu dosa riba. Selagi tidak bertaubat kepada Allah, Allah tidak ampuni. Dan jangan berharap juga Allah akan bukakan pintu kemudahan untuk keluar dari lilitan hutang tersebut. Karena apa? Dengan sendiri gak ada niatan untuk menyadari bahwa itu adalah dosa. Nah, setelah menyadari bahwa itu adalah dosa besar, apa yang seharusnya kita lakukan? Bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan taubatan yang paling murni, dengan taubatan yang paling bagus, dengan taubatan yang betul-betul disadari dari hati. Disadari dari hati bahwa ini dosa besar, saya tidak mau sentuh lagi, saya tidak akan sentuh lagi, saya mohon ampun betul-betul, saya menyesal. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya tidak akan pernah mengulanginya lagi. Itulah taubatan nasuha. Insya Allah, seperti sabdanya Rasulullah tadi, kalau kita sudah menyadari bahwa itu dosa besar dan kita mohon ampun kepada Allah, Allah pasti ampuni. Tidak mungkin tidak, Allah pasti ampuni. Seperti firman-Nya Allah ya, selain dalam hadis ya tadi, ada firman-Nya Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-222. Sungguh Allah sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi di sini jelas sekali, Allah sangat suka kalau kita mau bertaubat kepadanya. Lalu bagaimana pelaksanaan? Kalau panjenengan sudah menyadarinya dan pengen melakukan sholat taubat, kapan pelaksanaannya? Berapa rakaat? Minimal 2 rakaat sekali salam, maksimal 6 rakaat. Kapan waktu pelaksanaannya? Waktu pelaksanaannya kapan saja terserah panjenengan. Tapi para ulama bersepakat bahwa paling bagus adalah malam hari. Kenapa malam hari? Karena saat malam itu kita bisa lebih khusyuk. Kita seolah-olah berada berdua saja dengan Rob kita. Kita di situ bisa leluasa mencurahkan isi hati kita, mohon ampun sebanyak-banyaknya kepada Rob kita. Kalau Umi melakukannya kapan? Saya melakukan di sepertiga malam. Pada saat di jam-jam sholat tahajud saya. Karena di waktu itulah saya merasa saya paling bisa khusyuk. Karena saya menganggap di dunia ini cuma ada saya dengan Rob saya. Ya, boleh dilakukan kapan saja, pagi boleh, siang boleh, sore boleh. Yang tidak boleh adalah waktu-waktu yang diharamkan sholat. Kapan itu?
Satu, antara sholat asar sampai matahari terbenam. Makanya tidak ada sholat sunnah ba'diyah asar, ya kan? Karena tidak boleh sholat di waktu itu. Yang kedua, ketika matahari terlihat di tengah-tengah persis hingga condong di atas kepala persis. Makanya sholat zuhur itu kan nggak tepat di atas kepala kita matahari. Yang ketiga, mulai dari terbit fajar hingga terbit matahari. Makanya tidak ada sholat sunnah ba'diyah subuh. Dan selanjutnya yang keempat, menjelang matahari terbenam hingga benar-benar terbenam dengan sempurna. Selanjutnya saat matahari terbit hingga naik sepenggalan. Jadi jenengan paling aman malam saja setelah sholat isya, atau kalau pas udah istiqomah dengan sholat tahajud di jam itu, panjenengan lakukanlah sholat sunnah taubat untuk menyempurnakan taubatan panjenengan. Bagaimana niatnya? Niatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatat taubati rok'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunatat taubati rok'ataini lillahi ta'ala. Kalau tidak, jenengan nanti searching saja, hafalkan. Itu niatnya, gerakannya sama seperti sholat biasa. Bacaannya setelah Al-Fatihah apa? Surah dalam Al-Quran, terserah panjenengan yang mana yang panjenengan sukai dan mana panjenengan hafal. Setelah itu, setelah selesai sholat, apa yang harus kita lakukan? Perbanyaklah istighfar. Karena istighfar itu mohon ampun. Karena kaitannya rangkaian ibadah yang kita lakukan sedang memohon ampun kepada Rabb kita. Maka perbanyaklah istighfar. Istighfarnya seperti apa? Terserah panjenengan. Panjenengan hafalnya cuma astagfirullah. Astagfirullah. Boleh. Mohon ampunlah kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Boleh. Ataukah lafaznya agak panjang sedikit? Astagfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Ya. Boleh, terserah panjenengan yang hafal yang mana. Misal panjenengan hafal Sayyidul Istighfar, jauh lebih bagus lagi. Lafaznya cukup panjang. Selain itu, panjenengan perbanyaklah baca doa Nabi Yunus. Karena Nabi Yunus ketika menyadari kesalahannya, ketika tertelan dalam perut ikan, ya, kalau kita tertelan dalam perut ikan, kita akan nangis, kejer, minta kepada Allah supaya dikeluarkan. Tapi Nabi Yunus tidak. Nabi Yunus justru ingat dengan dosa yang barusan beliau lakukan. Apa? Dosa apa? Emang Nabi Yunus ada dosa? Mungkin buat sebagian orang itu dianggap biasa, tapi untuk seorang Nabi ya seperti Nabi Yunus, beliau merasa itu dosa. Karena apa? Karena Allah memerintahkan beliau untuk syiar kepada satu kaum, dan belum memerintahkan untuk pergi dari kaum tersebut. Nabi Yunus sudah pergi. Sudah pergi karena Nabi Yunus tahu bahwa Allah akan menimpakan azab kepada kaum tersebut karena tidak mau mendengar seruannya Nabi Yunus. Ya. Nabi Yunus langsung pergi ke tepi laut, hendak pergi karena tahu bahwa akan ditimpakan azab ke sana. Dalam perginya itu, ya, qadarullah, setelah sampai ke tengah lautan, Nabi Yunus tertelan oleh ikan paus tadi itu. Karena menyadari begitu masuk ke dalam ikan paus, beliau menganggap itu dosa-dosanya, akibat dari dosa-dosanya. Sehingga beliau merasa perlu untuk memohon ampunan. Maka terkenal sekali lah doanya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Beliau bukan merengek minta dikeluarkan, minta diberikan pertolongan, tapi justru beliau memohon ampun dan memuji Rabb-Nya. Maka kita juga sama bisa melakukan itu. Setelah kita melakukan sholat sunnah taubat tadi itu, kita baca istighfar sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian kita baca doa ini, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita puji Allah, kita agung-agungkan Allah, dan kita sadari bahwa kita ini zalim. Kita zalim terhadap diri sendiri. Iya, kenapa zalim? Karena sudah makan harta riba, padahal engkau sudah melarang hamba, ya Rob. Padahal engkau sudah memberikan peringatanmu dalam surah Al-Baqarah, ya Rob. Tapi hamba masih terus memakannya. Hamba terlalu zalim terhadap diri hamba sendiri. Ampuni hamba, ya Rob. Ampuni hamba, ya Rob. Keluarkan hamba dari dosa riba ini, ya Rob. Sadarilah dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan menangis bercucuran air mata. Itu nanti dengan alaminya air mata kita akan keluar sendiri kalau kita sadar betul-betul dosa kita. Ya. Kalau kita sadari dosa kita. Jangan menangisnya hanya karena ngerasa terlilit utangnya, tapi nggak sadar terlilit utangnya utang apa itu? Utang riba. Ya minta ampun kepada Allah. Karena Allah memang sudah melarang. Sesuatu yang Allah larang dan kita lakukan, kita harus mohon ampun kepadanya.
Kalau mau kita dikeluarkan, kita diampuni dosa kita dan kita dikeluarkan dari kesulitan itu. Ya. Oke sobat widarku semuanya, semoga video kali ini bermanfaat buat panjenengan semuanya ya. Semoga setelah ini Allah izinkan nasihat dari lisan saya ini masuk ke dalam hati dan pikiran panjenengan sebagai hidayah dari Allah. Semoga Allah merahmati panjenengan semuanya dan mengampuni seluruh dosa-dosa panjenengan semuanya. Allah mengeluarkan panjenengan semuanya dari kesulitan-kesulitan yang menimpa panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.